Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Patricia Andres di program kesayangan kita yang akan membahas berbagai inspirasi dan juga motivasi bersama narasumber yang handal dan kompeten. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali inspirasi-inspirasi, dan hari ini pemirsa kita akan membahas topik kita mengenai kiat menjual produk premium. Nah, hari ini di studio Sinpo TV sudah hadir sosok yang luar biasa. Beliau merupakan selling terapis dan juga personal development coach. Langsung saja, inilah Coach Mindiarto. Hai Coach, apa kabar? Kabarnya baik terus. Sehat ya Coach-nya? Wajib sehat. Wajib sehat. Coach, saya mau tahu nih kesibukannya apa nih sekarang Coach? Kesibukannya ya pasti cari duit. Penting Bantu ya? beberapa klien lah ya, beberapa klien untuk membantu di dalam hal solusi. Ya, bagaimana agar mereka bisa lebih stabil, lebih eksis, dan tentunya ujung-ujungnya berkembang dan cuan. Dimulai sejak kapan Coach? Apanya, bisnisnya? Yes. Bisnis konsultan saya sudah 24 tahun. Wow. 24 tahun sebagai konsultan. Oke. Terjun di dunia public speaking ataupun sebagai public speaker itu sejak kapan Coach? Semenjak 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang juga lalu. Luar biasa ya. Sudah banyak sekali memiliki pengalaman-pengalaman yang pastinya berbagi di Inspirakes ini ya. Ya, Coach, pasti. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang itu tadi, produk premium. Emang ada produk yang nggak premium Coach? Ketika muncul istilah premium pasti ada yang non premium. Ya, non premium apalah? Ya, produk-produk standar lah yang mereka berorientasi menjual itu berbasis terhadap terlalu mengandalkan kekuatan produk dan juga kekuatan harga. Maka harga menjadi sasaran utama mereka menjual. Contohnya begini. Mobil pun toh ada yang mulai kelas 200 juta bisa sampai 10 M. Nah, yang kelas di atas itulah yang disebut premium. Atau bahkan produk yang yang konsumer permen pun mungkin ada yang 500 rupiah bisa sampai yang 5.000 rupiah. Betul. Gitu ya. Kemeja juga begitu dan sepatu juga begitu. Jadi pengertian premium apa? Tentunya adalah pada posisi mereka di high end, harga-harga yang cukup tinggi, cukup mahal. Jadi kiat-kiat untuk menjual itu Coach, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh Coach, arti dari selling itu sendiri apa sih Coach? Sehingga kita bisa maju ke depan, oh ternyata selling yang benar atau selling itu seperti ini loh. Atau mungkin ada pandangan-pandangan tentang selling yang berbeda Coach. Begini, pandangan umum mengatakan selling itu proses ya, selling kan proses. Adalah pada saat seseorang penjual berhadapan dengan prospek atau calon pembeli. Itu adalah selling. Nah itu adalah hal yang sering sekali terjadi bagi mereka-mereka yang tidak memahami prinsip selling. Pada selling is a process. Jadi selling itu bukan hanya transaksi ketika saya membawa barang menawarkan ke Patricia umpamanya. Enggak. Mulai dari persiapan, saya mengenai dengan 3P. Persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan. It's the selling. Jadi selling is a process. Apa yang maksud dengan persiapan? Sebelum kita menjual, kita akan sudah merencanakan dulu ke pelanggan mana, produk apa, berapa banyak, kuantitinya apa, mana yang akan dipush, pada jam berapa, saya ingin ketemu siapa. Dan itu harus detail ya Coach. Yes, it's a plan. It's a part of plan. Termasuk routingnya ya, pelanggan mana dulu, kedua mana, ketiga mana, keempat dan sampai terakhir. It's a plan. Ya, kemudian ke sana apakah untuk kunjungan menjual atau untuk demonstrasi atau untuk nagih atau untuk hanya say hello itu contohnya ya. It's a plan. Nah, kemudian setelah plan ini dirancang dengan baik, baru masuk ke dalam P yang kedua adalah proses atau presentasi. Nah, di dalam proses menjual sendiri banyak lagi tahapan-tahapannya. Mulai dari yang paling jauh dari menjual disebut greeting. Greeting kan, hey halo apa kabar Pak, apa kabar Bu, apa kabar, dan macam itu kan masih jauh dari menjual. Itu adalah starting, ya disebut gitu. Nanti ada lagi menggali kebutuhan, nanti proses presentasi, mengatasi keberatan sampai ke closing. Nah ini proses selling. Nah closing sendiri tidak hanya sekedar closing terus terima order, oke. Ya, tapi juga bagaimana menerjemahkan orderan itu ke dalam sebuah PO, surat pesanan, kapan dikirim, kuantitinya seperti apa, harganya seperti apa, diskonnya seperti apa dan seterusnya. Itu adalah sudah masuk ke closing. Closing bawa ke kantor. Itu yang disebut laporan. Dilaporkan untuk kepimpinan, kuantitinya, pelanggannya berapa banyak, termasuk juga after sale service-nya seperti apa. It's a part of
proses selling. Menarik sekali Coach, itu sangat detail dan dalam Coach. Bagaimana bagi kami ini Coach sebagai pemula untuk tahu core-nya itu Coach, seperti tadi sampai Coach menjelaskan sangat detail. Nah bagi pemula kan cukup awam ya Coach ya untuk mengerti tentang itu Coach. Bagaimana bagi kami tips bagi kami pemula untuk mengetahui ternyata selling ini sedetail ini loh, tidak segampang yang dibayangkan gitu. Gitu Coach. Ya ketemu saya lah. Nah, langsung ya pemirsa ya. Itu dia, langsung private ya. Wah, ini loh. Banyak di luar sana menganggap selling itu pekerjaan mudah. Pada selling atau orang sales gitu ya, yang sifatnya masih pemula artinya kan salesman pemula ya, itu tidak ubahnya seperti seorang accounting pemula atau orang hukum, mungkin orang legal pemula atau orang dari psikologi itu mungkin bagian di kantor juga bagian pemula. Nah mereka kan sekolah sehingga 3-4 tahun bahkan 5 tahun. Nah orang sales ini nggak ada fakultasnya nih. Jadi fakultas dari macam-macam, orang ekonomi masuk, orang teknik masuk, orang psikologi masuk, orang sarjana hukum masuk, ingin jadi orang sales. Nah mereka tidak dibekali dengan ilmu yang cukup secara ilmiah ya. Nah maka ilmu apa yang dipakai? Ya ilmu kira-kira itu tadi. Ilmu versi saya, ilmu denger-denger. Menurut saya nih begini nih gitu ya. Pendengaran saya begini loh, kata si Anu begitu loh. Jadi ilmu kira-kira yang dipakai. Mending kalau ilmu kira-kiranya antara yang diucapkan dengan produk yang saya jual itu matching kan. Contohnya dia biasa konsumer, kemudian saya jual produk konsumer. Nah mungkin ilmu kira-kiranya masih matching. Tapi ketika pengalaman konsumer, produk yang dijual bukan konsumer atau produk yang premium contohnya gitu yang harga tinggi, ini kan nggak nyambung, nggak match, nggak nyambung. Iya. Oke, luar biasa Coach. Sebelum kita melaju lagi untuk mendetail seperti Coach tadi sampai opening the closingnya itu Coach, kita harus rehat sejenak Coach. Oke, siap sambil menunggu inspirasi apa lagi nih yang bisa Coach berikan kepada kita semuanya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Nah, Coach Min, di sebelum segmen ini kita sudah membahas tentang apa itu sebenarnya selling dan juga proses produk knowledge-nya tentang premium ya. Nah, yang tadi sudah dikatakan bahwa ternyata ada yang non premium, ada yang premium. Kita lebih fokus lagi nih ke produk premiumnya sendiri. Kiat-kiatnya apa sih untuk bisa menjual produk premium itu, Coach Min? Pemahaman dulu, produk premium adalah produk yang memang memiliki harga lebih tinggi. Itu satu dulu ya. Karena barang murah sekalipun, garam sekalipun, kan ada yang murah, ada sedang, ada garam mahal. Beras juga begitu ya. Nah, yang mahal ini yang disebut saya premium. Jadi, kiat-kiat menjual produk premium seperti apa? Banyak sekali orang sales itu di training hanya sebatas 2 produk knowledge. Ya, pemahaman tentang produk itu hanya 2, pengetahuan produk. Produk features atau fitur bahasa Indonesia dengan produk benefit atau produk manfaat. Selalu hanya 2 ini ya. Fitur benefit, fitur benefit, fitur benefit. Nah, sedangkan produk premium tidak cukup hanya kita mendalami produk fitur dan produk benefit. Ya, produk fitur apa? Fakta produk. Contohnya, fakta produk apa ya? Saya baju jas nih ya. Fiturnya apa sih? Jas saya warna hitam. Itu fakta kan? Kancing saya 3, jas itu ada kerah ukuran sekian, ada kantong atas, kantong bawah, dan seterusnya ya. Itu adalah fitur, fakta. Manfaatnya jas apa? Nah, lebih keren, lebih formal. Kancingnya 3 apa? Oh, ini standar internasional, contoh kayak gitu ya. Nah, itu produk benefit ya, contoh. Nah, yang sedangkan menjual produk premium tidak cukup hanya mengenal produk fitur sama produk benefit. Ada 2 lagi yang orang jarang menjadi sebuah daya dongkrak, daya congkel supaya ini sukses, yaitu produk advantage. Nah, apa itu? Produk advantage. Nah, gini. Produk fitur dilihat dari kacamata orang produksi. Ya, berbahan ini, mengandung ini, ketebalan seperti ini, dan seterusnya. Itu produk fitur. Produk benefit adalah manfaat yang dirasakan oleh konsumen akhir. Lebih nyaman, lebih enak, lebih murah, lebih canggih, lebih wow gitu kan. Nah, itu kan yang dirasakan konsumen akhir, dilihat kacamatanya ya. Nah, sedang produk advantage dilihat dari kacamata pesaing.
Oke, berbeda ya coach ya? Oke. Artinya apa yang menjadi kekuatan kita itu adalah menjadi kelemahan pesaing kan? Atau yang menjadi kelemahan pesaing itu sebenarnya kekuatan kita. Betul. Nah, ini yang perlu sebetulnya di-endorse. Kenapa produk premium Anda bayar lebih mahal? Karena ada advantage, ada keunggulan lain yang tidak dimiliki. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Jadi itu yang sebenarnya harus kita jual, bukan hanya mengandung ini, manfaatnya ini, mengandung ini, manfaat ini, nggak cukup. Ada produk advantage yang tidak dimiliki oleh pesaing. Karena tidak dimiliki oleh pesaing, maka tentunya harga menjadi beda. Berarti harus survei dong coach ya. Berarti pesaing ini memiliki ini dan kita harus memiliki hal yang berbeda. Iya, maka sales force yang profesional itu bukan hanya menguasai produk sendiri yang dijual, tetapi juga perlu menguasai produk pesaing. Nah, itu dia. Penting ternyata coach. Iya, karena apa? Tanpa mengenal produk pesaing, keunggulan dan kelemahan, maka kita tidak bisa mengambil keunggulan kita kan. Betul. Saya tidak tahu produk pesaing kelemahannya, maka saya tidak bisa mengeluarkan keunggulan produk saya. Itu yang ketiga ya. Nah, dari kacamata pedagang, nah yang disebut ada produk komersial. Kenapa saya membeli produk yang Patricia jual? Karena saya dapatkan cuan. Saya mendapatkan profit, saya mendapatkan keuntungan. Keuntungannya aspek apa? Bisa karena memang barangnya laku, harganya tidak diobral perang harga di pasar, banting-bantingan harga, saya bisa jual harga juga premium, maka untung saya lebih gede. Ya. Ketiga, faktor komersial apa? Barang ini adalah eksklusif. Komersial lain menjadi prestis kan? Apalagi komersial lain, bisa-bisa walaupun harga jualnya adalah lebih mahal atau lebih tinggi, tapi bisa juga untungnya lebih gede kan? Betul. Nah, untung lebih gede ini kan aspek komersial. Karena buat channel, buat pedagang kan cari cuan. Nah, 4 ini yang kadang-kadang teman-teman orang sales tidak dimiliki. Yang dimiliki cuma 2, feature benefit, advantage and commercial, kurang di-endorse, kurang diangkat, kurang didobrak, atau kurang kita dorong lah untuk ditawarkan ke pelanggan. Berarti butuh yang namanya branding tersendiri, coach. Brandingnya kan sudah ada, produknya sudah ada. Okay. Tapi bagaimana produk yang sudah ada ini, saya bisa elaborasi advantage-nya. Saya bisa elaborasi komersialnya. Kenapa harus beli produk saya? Karena Anda akan lebih cuan. Nge-influence ya. Oke, luar biasa. Coach, karena banyak sekali kadang gini, coach. Di menyerempet tentang apa ya tadi produk premium itu. Terkadang banyak hal yang membuat seorang sales itu berpikir bahwa wah kalau kita menjual produk yang premium itu akan sangat kesulitan. Sulit, coach. Gimana tanggapan coach Min? Mindset ini betul, bukan tidak ada. Karena apa? Karena mereka nggak belajar kan. Harus belajar sama coach nih. Kenapa saya sulit? Karena saya tidak tahu. Kenapa saya sulit? Karena saya tidak mampu. Kenapa saya sulit? Karena saya tidak belajar. Tapi ketika saya sudah belajar tentang pelatihan atau berkaitan dengan produk fitur saja yang sederhana. Ini baru produk fitur doang ya. Produk knowledge fitur itu begitu sederhana saja sudah bisa bedakan ada 2 dari satu sisi fitur benefit, sedangkan kalau kita belajar lebih dalam ada produk advantage, produk benefit. Ini saja sudah beda. Belum lagi tentang ilmu menjualnya loh. Itu baru menawarkan produk. Ilmu menjualnya kan macam-macam ilmunya. Mulai dari yang paling sederhana sekali. Kalau zaman tahun 70 atau 80 ilmu ABC, attention, benefit, close. AIDA, attention, interest, desire, action. AIDAS tambah satisfaction. Ada professional selling skill, ada 6-step selling skill, ada PSS, ada selling skill network, ada spin selling. Nah, ilmu selling sendiri berkembang. Ya, banyak sekali. Berkembang. Nah, bagaimana kita tidak mengembangkan pengetahuan kita? Betul. Ada pengalaman nggak, coach, mengenai hal penjualan produk knowledge itu dengan klien-klien yang sudah bertemu dengan Coach Min gitu, kesulitan mereka, terus misalnya apalagi sekarang kan banyak online ya, jadi banyak persaingan yang sangat ketat, Coach. Baik. Pasti banyak sekali yang sudah mulai produk knowledge-nya sudah para pembelinya banyak gitu, Coach. Ya, begini, bisnis online menjadi sebuah metode menjual juga. Ya. Kita tidak bisa hindari, dan memang sebagai daya tarik orang di dalam bisnis online itu selalu harga menjadi menjadi starnya. Oh, harga murah, diskon, free ini, free itu. Dalam bisnis nothing free. Bisnis tidak ada yang gratis. Semua pasti dibayar. Bahasa komunikasi marketingnya gratis. Di belakang sana ada yang harus dibayar. Apakah yang dibayar? Mungkin kualitasnya tidak seindah seperti yang diharapkan.
Itu harus dibayar gara-gara gratis. Mungkin servisnya tidak sebagus kalau kita bayar betul-betul servis karena gratis tadi ya. Dan kata gratis memang buat masyarakat Indonesia yang secara mayoritas masih price sensitif, bahwa harga menjadi keputusan membeli utama, memang kata gratis itu menikmati. Nah, lebih nikmat ya Coach. Oke Coach, nanti saya mau dengarkan tips-tips juga Coach Min untuk pemirsa yang ada di rumah tentang bagaimana kita bisa berani untuk menjual produk knowledge atau produk yang premium ya, maksud saya ya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Nah, kalau tadi Coach Min kita sudah bahas tentang matriks penjualan itu sendiri. Ada lagi nggak Coach selain itu yang mungkin kita lebih detail ke perusahaan Coach? Dimana mungkin di perusahaan itu banyak sekali personally yang mungkin menentukan tentang produk itu Coach. Gimana? Ya, baik. Nah, tadi kita sudah bicara tentang matriks ya, produk knowledge itu ada 4 ya supaya di review. Produk features, produk benefit, produk advantage, dan produk komersial. Nah ini kacamatanya berbeda ya. Dari kacamata produksi, kalau feature, benefit kacamata konsumen akhir yang merasakan, advantage dilihat dari persaingan, kemudian komersial dari segi bisnis atau network atau jaringan. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau di dalam perusahaan ini tergantung perusahaannya, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi produk premium ini juga bisa kita berhadapan dengan perusahaan yang relatif masih baru tumbuh, kecil, bahkan perusahaan yang sangat-sangat besar. Nah, tentunya ada tingkatan otoritas yang ada di dalam perusahaan. Semakin kecil biasanya akan semakin mengerucut, semakin kecil. Dia kuasa semua. Usernya dia, yang mutusin dia, tukang tagihnya dia, decision makernya dia gitu. Semakin kecil, ya, one for all. Tapi perusahaan itu semakin besar, maka biasanya sudah menjadi sebuah divisionalisasi yang berbeda-beda. Nah, masing-masing divisionalisasi tersebut yang disebut dengan DMU, Decision Making Unit. Decision Making Unit. Ya, Decision Making Unit ada unit-unit pengambil keputusan. Nah, apa saja yang terjadi di dalam perusahaan itu? Biasanya ada user, pengguna. Siapa yang menggunakan tapi belum tentu punya kuasa menentukan. Nanti di sana kan kemudian ada lagi influencer, juru bisik tuh. Influencer bahasa juru bisik. Siapa juru bisik? Macam-macam. Bisa istrinya bos, suaminya bos, gitu kan kalau bosnya perempuannya, atau bisa sekretarisnya. Ini influencer yang mempengaruhi, pakai produk itu aja deh, pakai ini aja deh. Dari lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat ya, influencer ya. Kemudian ada lagi juga gatekeeper. Gatekeeper ini biasanya orang finance yang pegang kendali. Wah, budgetnya cuma sekian nih, duitnya cuma sekian nih, dan seterusnya. Ada lagi sponsor. Sponsor tuh biasanya disebut mungkin konsultan yang menyarankan produk apa yang harus dipakai. Ya, kayak kalau kita bangun rumah, contoh jual genteng juga kan ada premium, cat juga ada standar sama premium. Wah sebaiknya cat ini deh, oh sebaiknya genteng ini deh, atau keramik gitu ya. Nah ini adalah ada yang disebut dengan sponsor bahasanya. Kemudian ada purchaser, dia adalah yang mengeluarkan PO. Nah mengeluarkan PO, dan kemudian ada decision maker, yang pengambil keputusan. Nah, dari sekian banyak decision making unit tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, mana yang paling kuasa? Yang paling berperan penting, itulah kita harus sediakan waktu lebih banyak ke dia. Karena apa? Untuk mempengaruhi produk yang saya jual. Tapi jangan lupa, walaupun anggaplah siapa decision maker punya kuasa, tapi jangan melupa juga kita approach atau presentation ke yang lain. Ke influencer, ke user, karena apa? Suara mereka juga masih didengar itu ya. Nah, ada juga sebuah perusahaan yang kekuasaan bukan decision maker, adanya di purchaser. Maka kita pun harus lebih kuat, waktu kita lebih banyak, dialog kita, presentasi kita terhadap purchaser. Nah, masing-masing decision making unit, entah user, influencer, gatekeeper, sponsor, mereka kan punya karakter sendiri. Masing-masing, betul. Punya karakter secara individu loh ya, punya. Nah, kita kan harus paham karakter mereka seperti apa. Ada orang yang karakternya senang dengan kualitas, ada karakternya senang dengan harga, ada karakternya senang tukang bandingin produk, ada karakternya juga mungkin ada lagi yang banding produk, harga, kualitas, ada juga bernilai tentang value. Wah, ini harga produknya bagus tapi harganya kemahalan. Wah, barangnya murah ini tapi kok jelek banget gitu. Nah, kan ada juga karakter orang seperti demikian. Nah, kita harus paham karakter mereka. Nah, ketika kita paham dengan mereka, siapa pengambil keputusan dominan, disitulah saya harus bermain kuat gitu loh. Begitu, Patricia. Jadi
per divisinya ada ya, fokus gitu ya Coach Yamin ya? Iya, kalau perusahaan semakin besar loh ya, Iya, semakin betul. besar akan semakin terpilah-pilah. Semakin kecil perusahaan itu biasanya ada penggabungan. Ya, purchaser dengan decision maker Digabung. jadi satu, user dengan influencer mungkin bisa jadi satu orang. Tapi ketika semakin besar biasanya sudah terpisah. Lebih fokus lagi ke divisinya. Betul. Fungsinya. Coach Min luar biasa. Coach boleh berbagi tips nih buat pemirsa yang ada di rumah, mungkin 3 tips ya, boleh ya? Wah, 3 tips untuk bagaimana kita bisa fokus seperti yang tadi Coach bilang, dan juga kiat-kiatnya nih ya untuk bisa menjual produk yang premium itu. Oke. Coach. Produk premium kita perlu paham yang pertama adalah selling is a process. Ya, bukan selling itu transaksi itu, proses. Jadi mulai dari persiapan yang baik, pelaksanaan baik bersama pelanggan, kemudian juga pelaporan yang baik. Karena pelaporan bagian daripada next step gitu. Kedua, kita perlu memahami karakter pelanggan dengan baik. Ya, karakter pelanggan yang baik dan artinya apa? Tahu siapa pengambil keputusan dominan. Sana. Dan yang ketiga, produk premium pasti dijual oleh salesman kualitas premium juga. Jadi harus menentukan penjualnya juga ya Coach. Harus berpenampilan yang bagus juga Coach ya. Tapi ada nggak Coach pengalaman Coach nih dengan kliennya juga Coach, sebelum yang tadi yang kita sudah bahas bahwa produk yang premium ini terkadang bisa menjadi pesaing yang kuat bagi mereka sesama produk yang premium gitu. Yes. Pasti terjadi. Selama produk premium ini ada pesaing akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Nah, tinggal kemampuan kita mengelaborasi seberapa jauh advantage produk kita dibanding produk pesaing. Itu dari segi aspek produk. Ternyata produknya 100% sama. Oke? Advantage apa yang harus saya keluarkan kalau gitu? Kalau produknya 100% sama, nggak ada. Maka kita bisa mengeluarkan advantage non produk. Apa? Mungkin bisa dari aspek company-nya. Oh, saya sudah 30 tahun, dia baru 5 tahun perusahaannya. Oh, saya punya cabang sekian banyak. Oh, dia cabangnya baru sekian banyak. Oh, salesman saya adalah terdidik, udah punya pengalaman sekian. Salesman dia belum terdidik. Jadi banyak sekali advantage yang bisa kita tawarkan selain produk. Jadi terhadap corporate. Atau juga bisa financial aspek. Oh, perusahaan saya ini besar, gedung saya sebesar begini, lantai sekian, dia kan baru ruko. Iya, beda ya. Beda gitu. juga. Jadi advantage bisa dari berbagai aspek. Ya seperti sekarang saya banyak sekali lihat iklan-iklan ya Coach ya. Mungkin salah satunya mungkin seperti air mineral ya Coach ya. Banyak sekali produk-produk yang benar-benar premium di bidang, maksudnya di mereknya sendiri, brandnya sendiri. Bahkan menghantam, oh yang ini seperti ini brandnya, kuatnya di sini. Sekarang boleh seperti itu Coach Min. Secara etika kita tidak, kalau saya mengajar ya, secara etika saya tidak pernah mengajarkan untuk menjelekkan produk pesaing. Ya. Tetapi mengelaborasi keunggulan produk saya itu kan berbeda. Nah oh, itu. barang ini jelek nih. Oh, enggak. Saya punya kekuatan ini. Maka keunggulan atau advantage produk itu kan menjadi penting. Itu satu hal yang perlu kita pahami. Hal kedua lagi, contohnya air minum. Saya pun pernah membantu konsultan bergerak di bidang air minum. Dan itu unik sekali. Artinya di pasar dulu air minum tuh paling yang botol gitu Rp1.000. Kurang lebih lah 1.000. Saya punya produk udah 11.000. Produk minum. Berbeda. Kenapa? Yang dijual adalah bukan Anda haus untuk minum. Anda minum tuh ingin sehat. Nah itu artinya kan advantage dari air itu. Jadi air itu bukan untuk minum, pelepas dahaga Anda pakai air ledeng udah. Tapi kalau Anda ingin minum yang sehat, gunakan air ini. Jadi totally different. Kenapa air sehat? Karena kandungan mineralnya 0. Contohnya gitu kan. Oke, Coach Min, saya mau dengar sedikit quotes of the day untuk pemirsa Sinpo TV di rumah. Silakan Coach. Produk yang Anda jual adalah identik dengan harga diri Anda. Wow, luar biasa sekali Coach Min, identik dengan diri ya. Oke Coach Min, terima kasih untuk segala pemaparannya hari ini yang sangat menginspirasi saya, termasuk saya di sini ya, dan pastinya pemirsa yang ada di rumah ya. Untuk itu nanti Coach Min boleh kesini lagi ya, mampir lagi ya. Kita akan membahas lagi ya inspirasi yang lain ya Coach Min ya. Pemirsa Sinpo TV, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami melihat, menyaksikan tentang Inspirakes hari ini. Terus saksikan Inspirakes setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.